kabar? Gua berdoa sahabat YouTube tetap dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat. Yeay. Seneng banget, welcome to my channel again, Avaya 0627 bersama EVA, Eva. Nah, lagi-lagi nih sahabat YouTube, di video kali ini gue akan share tentang pengalaman pribadi gue dengan fobia-fobianya gue. Gimana caranya gue bisa sembuh dari fobianya gue. Jika kamu penasaran dengan video ini, keep watching. Nah, ada baiknya dulu nih sahabat YouTube, gue cerita, gue bahas tentang fobia itu sendiri. Fobia itu adalah satu perasaan ketakutan yang berlebihan terhadap satu objek atau benda atau kondisi situasi tertentu. Padahal benda tersebut nggak berbahaya. Situasi kondisi tersebut nggak berbahaya sama sekali, tetapi penderita mengalami ketakutan secara berlebihan. Nah, fobia itu dibagi dua nih sahabat YouTube. Yang pertama itu adalah fobia spesifik. Fobia spesifik ini biasanya terjadi ketika penderita masih anak-anak atau remaja. Fobia spesifik ini penderita lebih takut kepada objek seperti benda, kayak darah, pergi ke dokter gigi, misalnya takut polisi, takut ketinggian, takut benda-benda tertentu. Kayak misalnya nih, gue punya dulu, waktu di kampus gue punya satu teman, dia itu takut sama benda yang bulet-bulet. Jadi setiap dia ngelihat kelereng, dia ngelihat lengkeng, dia ngerasa kayak nggak bisa nafas. Dia merasa lehernya ada yang tercekak di sini, nggak bisa nafas sama sekali. Nah, gue juga punya dulu teman itu, padahal dia cowok, kalau dia dengar suara topeng monyet, dia tuh bisa langsung lari atau jejeritan. Karena buat dia topeng monyet itu sangat menakutkan. Topeng monyet itu berbahaya banget. Itu dia fobia spesifik. Yang kedua adalah fobia kompleks. Fobia kompleks ini di mana penderita itu takut kepada kondisi atau situasi tertentu. Fobia kompleks terbagi atas dua juga. Yang pertama itu agorafobia. Agorafobia itu di mana penderita itu takut banget sama satu tempat, misalnya lift, kamar mandi, terowongan, atau tempat-tempat yang menurut dia itu sangat berbahaya. Dia nggak bisa kabur dan dia nggak bisa mendapatkan pertolongan. Yang kedua adalah fobia sosial. Kalau sahabat YouTube pernah nonton drama Korea Introvert Boss, itu adalah salah satu contoh dari fobia sosial, di mana penderita itu takut banget ketemu banyak orang, takut ada di tengah-tengah keramaian. So, sahabat YouTube mungkin bisa cross check diri sendiri, apakah sahabat YouTube kayak gue ngerasa gue takut ini deh, gue ngerasa gue takut ini deh. Fobia gue yang pertama adalah gue takut banget sama kupu-kupu dan kucing. Mungkin sahabat itu udah mulai ketawa nih, what? Takut sama kupu-kupu dan kucing. Ya, gue takut banget sama kupu-kupu dan kucing. Pernah satu kejadian waktu gue masih tinggal di asrama, gue mau mandi, gue masuk kamar mandi, dan tiba-tiba gue ngeliat kupu-kupu warna coklat. Dan you know what? Seminggu lebih gue nggak mau masuk kamar mandi itu, gue nggak mau mandi di situ. Dan waktu gue ngajar di playgroup, gue nggak pernah bawa anak-anak ke taman kupu-kupu karena gue takut banget sama kupu-kupu. Sama dengan halnya kucing. Pernah satu kejadian, teman gue nggak tahu kalau gue takut, dia cuma pengen bercanda, tapi gue langsung lompat-lompat, gue langsung jejeritan, dan gue ngerasa badan gue gatel banget hanya karena kena sama kucing. Yang kedua, gue itu takut ketinggian. Jadi kalau sahabat YouTube tahu ya, kalau kita ke mall itu kan ada eskalator tuh. Nah, eskalator itu kan ada yang dari lantai 1 ke lantai 2, ada yang lantai 1 ke lantai 3. Nah, kalau dari yang lantai 1 ke lantai 2, gue masih oke banget. Tapi kalau eskalatornya dari lantai 1 sampai ke lantai 3, itu biasanya gue udah linglung. Pernah beberapa kali kejadian, teman gue itu ngetawain gue karena dia udah di bawah sementara gue masih di atas. Gue linglung, bingung, nggak tahu harus mau ngapain. Gue kayak kampungan banget, untuk turun eskalator aja gue harus
tarik nafas dulu. Nah, gue takut banget sama yang namanya ketinggian. Gue juga takut sama yang namanya jembatan penyeberangan. Pernah satu kejadian, kalau gue nggak pulang kampung nih, biasanya kita itu akan kumpul di rumah tante untuk ngerayain malam tahun baruan. Nah, menurut kebiasaan kita itu kumpul dulu sama sepupu biar kita itu berangkat bareng ke rumah tante. Nah, tahu ya, jembatan penyeberangan di Jakarta itu panjang-panjang banget. Nah, gue janjian sama sepupu gue di satu mall. Untuk menuju mall ini gue harus lewatin satu jembatan penyeberangan. Waktu naik ke atas gue masih nyantai banget nih sahabat YouTube, tapi pas udah di atas gue nggak bisa jalan sama sekali. Kaki gue nggak bisa ngelangkah, berat banget rasanya, kayak ada magnet yang nempel di jembatan dan nggak bisa gerak. Sampai ada mbak-mbak yang nawarin bantuan. Sakit iya, bingung iya, malu iya, nano deh rasanya. Pokoknya itu ngeganggu gue banget. Nah, gue juga takut banget sama yang namanya nyebrang jalan atau berdiri di trotoar yang ada di tengah-tengah jalan raya. Jadi buat gue teh nyebrang jalan itu satu hal yang sangat menakutkan, satu hal yang sangat bikin gue kayak ngerasa terancam, apalagi dengan suara-suara mobil, motor, bajai dan lain sebagainya itu kayak ngancem gue banget. Nah, itu 4 dari contoh fobia yang gue alamin. Sebenarnya ada fobia-fobia yang lain tapi nggak terlalu ngefek. Keempat hal ini sangat ngefek dan mengganggu aktivitas gue sehari-hari. Nah, fobia sendiri ada 2, kita bisa tahu penyebabnya, dan yang kedua kita nggak tahu penyebabnya, karena bisa aja kita tahu penyebabnya karena ini kejadiannya ketika kita udah gede, atau kita nggak tahu kita nggak tahu penyebab ketakutan itu karena kita masih kecil atau bahkan kita masih di dalam kandungan. Nah, dari cerita gue, mungkin sahabat YouTube mulai bertanya nih, gue fobia nggak ya? Gue penderita fobia nggak ya? Nah, menurut www.halodokter.com, gue akan share ada beberapa gejala yang dialami penderita fobia. Yang pertama itu, penderita akan merasa kebingungan. Penderita itu bisa ngerasa pusing atau sakit kepala. Penderita itu bisa ngerasa sesak nafas. Penderita itu bisa jantungnya berdebar-debar. Bisa juga ciri-cirinya itu dia berkeringat dan gemetaran. Bisa juga ciri-cirinya itu nangis. Bisa juga ciri-cirinya itu dia histeris, nggak jelas. Jadi ada beberapa gejala yang dialami oleh penderita, dan masih ada gejala-gejala yang lain sebenarnya kalau sahabat YouTube pengen tahu. Tapi itu adalah gejala-gejala yang gue baca dari websitenya halodokter.com. Nah, penyebab dari fobia sendiri itu ada banyak nih sahabat YouTube, seperti trauma, orang tua yang terlalu protektif, PTSD itu adalah trauma karena kecelakaan, kecanduan karena alkohol atau narkoba, pernah kecanduan, kecelakaan yang menyebabkan kerusakan bagian otak, dan lain-lain. Nah, itu dia adalah gejala dan penyebab dari fobia itu. Mungkin sahabat YouTube bertanya nih sama gue, hal apa yang gue lakuin untuk gue sembuh dari fobia? Nah, gue nggak ke psikolog anyway, gue nggak ke psikiater, tapi waktu gue dulu kuliah gue belajar ilmu konseling. Nah, dosen gue waktu itu berasal dari Australia. Nah, pas mata kuliah mungkin hari kedua atau hari ketiga, beliau ngajarin kita tentang ilmu dasar hipnoterapi. Nah, hal ini yang gue coba terapkan dalam diri gue. Jadi gue berusaha untuk melakukan itu supaya gue sembuh dari fobia gue. Yang pertama adalah brainwash. Bukan otaknya dikeluarin lalu dicuci ya, bukan. Tapi brainwash itu gue kasih nama brainwash karena gue coba untuk mencuci otak gue dengan mengubah cara gue berpikir. Jadi kalau gue takut kupu-kupu,
gue berusaha cari fakta-fakta positif tentang kupu-kupu. Misalnya, kupu-kupu itu bagus loh, kupu-kupu itu nggak berbahaya, kupu-kupu itu justru membantu membantu bunga-bunga untuk bertumbuh, membantu pembibitan yang seperti itu. Jadi gue cari fakta-fakta positif tentang kupu-kupu dan kucing. Misalnya nih gue mau nyebrang jalan, gue kan takut tuh, gue ngerasa kalau itu sangat berbahaya. Nah, gue berusaha untuk kasih ke otak gue, isi pikiran gue dengan cara nyebrang jalan itu nggak apa-apa, asal kita hati-hati. Berdiri di trotoar tengah jalan itu nggak apa-apa, suara mobil dan motor itu nggak apa-apa, mereka itu hanya lewat. Kamu nggak dalam bahaya, kamu itu aman. Nah, gue selalu nanemin ke diri gue seperti itu. Nah, sampai itu mulai perlahan-lahan mulai sembuh, walaupun belum 100% total sembuh, tapi perlahan-lahan hal itu nggak mengganggu aktivitas gue sehari-hari lagi. Tahun lalu gue masih takut sama yang namanya ketinggian dan jembatan penyeberangan. Nah, gue mikir nih gimana caranya biar gue bisa nggak takut ketinggian dan jembatan penyeberangan, karena itu sangat ngeganggu banget. Nah, puji Tuhan, akhir November tahun lalu gue ada kesempatan untuk pergi ke Singapura. Tapi gue diutus ke Singapura itu sendirian. Jadi gue ngerasa wow, gimana gue di sana gitu. Tapi yang namanya kesempatan kan nggak mungkin dilewatkan. Akhirnya gue memberanikan diri untuk berangkat ke Singapura sendirian. And you know what, apa yang terjadi di Singapura? Setiap stasiun MRT itu mereka punya eskalator yang tinggi-tinggi banget. Jembatan penyeberangannya juga panjang. Akhirnya gue pakai tips yang tadi. Gue coba untuk kayak tarik nafas, gue berusaha untuk tenang dan gue bilang, Eva, lihat orang-orang di sekitar kamu. Mereka naik eskalator yang sama. Mereka nggak kenapa-kenapa. Lihat, mereka jalan di jembatan yang sama. Mereka aman-aman aja. Kamu juga aman. Kamu juga nggak dalam bahaya. Jadi waktu gue naik eskalator, gue paksa diri gue untuk lihat ke atas dan ke bawah. Dan gue bilang ke diri gue, ayo Eva, kamu bisa. Lihat, orang lain aja bisa. Kamu bisa. Akhirnya ketika gue balik ke Indonesia, gue lebih oke loh, gue lebih bisa nyebrang jalan, gue lebih bisa lewat jembatan penyeberangan, gue lebih bisa naik eskalator. So guys, mungkin hal ini bisa sahabat YouTube praktekkan buat sahabat YouTube yang ngerasa punya ketakutan-ketakutan pada hal-hal tertentu. Yang kedua adalah niat mau sembuh dan mau mengakuinya. Please sahabat YouTube, akui. Karena banyak sekali penderita fobia malu untuk mengakui ketakutannya. Padahal akui kalau sahabat YouTube mau sembuh. Karena keterbukaan kamu, pengakuan kamu, itu adalah awal untuk proses kesembuhannya kamu. Nah, yang ketiga adalah reward diri sendiri. Jadi setiap gue berhasil ngelakuin sesuatu, misalnya waktu di Singapura gue berhasil nih naik eskalator, setiap gue nyampe di penginapan, gue selalu bilang ke diri gue, good job Eva, kamu bisa, hebat. Atau misalnya rewardnya bisa dengan kita itu makan apa yang kita suka. Jadi reward diri sendiri itu akan membantu kamu untuk kamu sembuh dari fobia. Nah, jika ketiga tips tadi nggak ngefek buat sahabat YouTube, mungkin sahabat YouTube udah bisa minta bantuan ke yang ahli seperti psikolog atau psikiater. Tenang sahabat YouTube, kalau kamu ke psikolog atau ke psikiater bukan berarti kamu itu orang gila. Hanya orang kolot, orang kuno yang bilang ke psikolog, psikiater itu orang gila. Sahabat YouTube perlu ditolong kalau merasa ketakutan-ketakutan kamu udah ngeganggu aktivitas kamu sehari-hari. Dan juga nih saran dari gua, kalau sahabat YouTube punya teman-teman nih yang takut pada hal-hal tertentu, jangan ditakut-takutin. Please, karena itu bukan nolong mereka, itu bukan bantu mereka, justru itu akan nambah traumanya mereka. Bantu mereka untuk sembuh dari fobia mereka dengan cara yang benar, bukan dengan cara menakut-nakuti
mereka. Itu dia video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau sahabat YouTube butuh sesuatu, sahabat YouTube bisa DM saya di Instagram saya. Atau misalnya sahabat YouTube punya pertanyaan, bisa DM saya di Instagram saya. Saya coba untuk menjawab versi terbaik saya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.